Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan keanekaragaman. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia adalah permainan tradisional yang dimainkan anak-anak sejak zaman dahulu. Permainan ini tidak menggunakan alat elektronik, melainkan alat-alat sederhana yang tersedia di lingkungan, seperti kayu atau batu, dan dimainkan secara berkelompok. Salah satunya adalah dakon atau congklak. Ya, saya tahu permainan yang dilakukan oleh dua orang yang bermainnya itu pertama kali secara bersamaan. Kemudian kalau apabila ada yang kalah, pemain salah satunya nanti akan bermain secara bergantian. Apabila pemain yang menang itu dihitung dari jumlah biji congklak yang banyak di lubang yang besar. Permainan tradisional congklak yang dikenal dengan berbagai nama di seluruh dunia merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan syarat makna. Di Indonesia, permainan ini dikenal dengan luas dan telah dimainkan selama berabad-abad, menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Congklak atau dakon merupakan permainan tradisional yang populer di Jawa, yang dimainkan oleh segala umur, lelaki ataupun perempuan. Saya bernama Bu Nursila. Masa kecil saya waktu itu di tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an. Pada tahun itu 70-an sampai 80-an itu ada satu permainan yang namanya congklak. Tapi permainan congklak pada waktu itu sangat berbeda dengan permainan congklak pada saat ini, terutama perbedaannya pada media yang digunakan. Kalau pada zaman itu, tahun 70-an, 80-an, alat yang digunakan itu adalah pertama tanah yang dilubangi. Jadi ada tanah, kita lubangi beberapa lubang sesuai dengan jumlah lubang yang arena permainan congklak. Kemudian biji-biji yang digunakannya itu adalah batu kerikil. Jadi kalau bermain congklak itu pasti tangan kita itu akan kotor karena kita bermain di atas tanah yang dilubangi. Kemudian berikutnya sudah tahun 80-an, 90-an itu sudah mulai permainan congklak itu menggunakan arena permainannya itu kayu. Jadi ada kayu yang sudah dibentuk sedemikian rupa, kemudian dibentuk lubang-lubang dengan jumlah sesuai dengan aturan permainan congklak, dan biji yang digunakannya yaitu kerang laut itu yang kecil-kecil ya. Jadi ada kerang laut yang bentuknya kecil-kecil. Nah, itu ada yang digunakan sebagai arena untuk sebagai biji yang digunakan untuk permainan congklak. Nah, kemudian kemarinya setelah saya udah mulai dewasa dan sampai saya setua ini, arena permainannya itu bukan dari kayu lagi, tapi arena permainannya itu dari plastik, bahan plastik yang dilubangi. Kemudian biji-bijiannya itu binatang yang kerang dari laut itu, tapi dibuatnya dari bentuknya seperti itu, tapi dibuatnya dari plastik. Nah, itulah. Tapi tata cara permainannya sama, ya. Arena permainannya, jumlah lubangnya sama, cara permainannya sama, hanya perbedaannya adalah alat dan bahan yang digunakannya.
Asal-usul permainan congklak masih menjadi bahan kajian dan perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa teori menyebutkan permainan ini berasal dari Timur Tengah atau Afrika dan menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan kuno. Di sana, permainan ini disebut mankala yang berasal dari kata bahasa Arab. Nakala berarti bergerak. Mankala adalah permainan papan yang memiliki sejarah panjang dan beragam, yang diperkirakan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di Afrika terdapat bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan papan mankala di Mesir kuno dan di wilayah lainnya seperti Eritrea yang diperkirakan berasal dari abad ke-6 dan ke-7 Masehi, ataupun galian yang menunjukkan permainan papan mankala di Sudan. Mankala juga pernah ditemukan di Qatar. Permainan ini mulai dikenal di Asia Tenggara sekitar abad ke-7 hingga ke-10 Masehi seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dari Arab ataupun India di kawasan tersebut. Di Sri Lanka permainan ini namanya Olinda Kelia. Di Semenanjung Melayu disebut congklak, dan di Filipina disebut sungka. Di Indonesia, congklak dikenal dengan berbagai nama lokal seperti dakon di Jawa, mokautan di Sulawesi, dan dakon alas di Sumatera yang menunjukkan penyebaran geografis dan adaptasi budaya yang luas. Papan congklak biasanya terbuat dari kayu panjang atau sekarang sudah diproduksi dengan bahan plastik, dengan 2 deretan lubang kecil atau lumbung dan 2 lubang besar di ujung atau rumah. Selain papan, permainan ini menggunakan biji-bijian atau kerang kecil sebagai alat bermain. Bukti arkeologis mengenai papan dakon di Indonesia ditemukan dalam ekskavasi di Panjungan, Banten pada 1983, yakni berupa bidak congklak terakota. Bidak congklak terakota yang terbuat dari tanah liat tersebut kini menjadi koleksi di Museum Nasional, akan tapi bukan sebagai papan permainan. Bidak ini dipercaya digunakan sebagai altar persembahan untuk upacara keagamaan. Cara bermain permainan ini bisa dikatakan cukup mudah. Setiap pemain memiliki 7 lumbung di sisinya dan 1 rumah di ujung papan. Permainan dimulai dengan mengisi setiap lumbung dengan 7 biji. Pemain secara bergantian mengambil biji dari lumbung mereka dan menyebarkannya satu persatu ke lumbung berikutnya, termasuk rumah mereka sendiri, tetapi melewatkan rumah lawan. Tujuan permainan adalah mengumpulkan biji sebanyak mungkin di rumah sendiri. Permainan berakhir ketika semua lumbung kosong dan pemain dengan biji terbanyak di rumahnya dinyatakan sebagai pemenang. Bukan hanya untuk sarana hiburan semata, permainan ini juga dijadikan sarana untuk mengembangkan keterampilan berhitung karena anak-anak harus dengan cepat menghitung jumlah benih di setiap lubang untuk membuat keputusan strategis. Permainan ini mengharuskan mereka untuk melakukan operasi aritmatika dasar. Latihan ini memperkuat kemampuan mereka untuk menghitung secara akurat dan efisien dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Selain itu, permainan congklak juga mengandung filosofi mendalam tentang kehidupan, dengan 7 lubang mewakili hari dalam seminggu yang masing-masing berisi 7 biji. Ia mengingatkan bahwa semua orang memiliki waktu yang sama. Setiap biji yang dipindahkan mengisi lubang lain, termasuk lubang induk, mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini mempengaruhi masa depan sendiri dan orang lain. Hidup adalah tentang memberi dan menerima, tidak boleh hanya mengambil. Biji diambil satu persatu merupakan simbol bahwa mengisi kehidupan harus bertahap dengan kejujuran, bukan sekedar mengejar banyaknya. Proses memindahkan biji perlahan mencerminkan pentingnya persiapan hari ini untuk esok hari. Anak zaman sekarang lebih sibuk dengan HP-nya, sehingga melupakan permainan tradisional yang contohnya atau seperti congklak dan lainnya. Di era modern ini, congklak memiliki tantangan tersendiri. Tantangan dalam permainan congklak pada saat ini adalah maraknya perkembangan gadget serta permainan modern yang hadir membuat permainan tradisional terutama congklak seiring berjalannya waktu terus memudar, mulai dari nilai budaya, sejarah, serta praktiknya. Permainan anak-anak zaman dulu tahun 70-an, 80-an, mungkin 90-an dia masih dengan permainan anak zaman 2000 ke sini itu sangat berbeda sekali. Anak-anak zaman dulu yang hidup di tahun-tahun itu masih gemar melakukan permainan-permainan tradisional, salah satunya congklak. Tetapi anak-anak zaman sekarang sudah beralih ke permainan yang sifatnya udah lebih canggih seperti game online. Kalau menurut saya, permainan game online dibandingkan dengan permainan tradisional itu lebih banyak manfaatnya permainan tradisional.
Karena biasanya permainan tradisional itu dilakukan secara bersama-sama. Di situ ada kebersamaan, ada gotong royong, ada komunikasi antara anak satu dengan anak yang lainnya. Kemudian ada aktivitas fisik, ya, ada aktivitas fisik, berlari, selain congklak ya ada permainan lain-lain yang berlari, ngumpet dan lain sebagainya, ada aktivitas fisik. Sedangkan permainan zaman sekarang seperti game online itu lebih banyak dia diam, hanya mungkin otaknya yang bekerja, dia bisa melakukan sendiri tanpa ada komunikasi dengan teman lainnya, tanpa ada aktivitas fisik. Dan menurut saya kegiatan game online yang aktivitasnya seperti itu tidak banyak memberikan kebaikan untuk anak itu sendiri. Ya, jadi kurangnya kebersamaan, kurangnya gotong royong, kurangnya komunikasi dengan teman-temannya. Bagaimanapun tantangannya, permainan ini tetap menjadi salah satu kekayaan budaya yang memiliki sejarah panjang dan penuh makna. Congklak memainkan peran penting dalam pendidikan dan pelestarian budaya. Congklak bukan hanya sekedar permainan, tapi juga simbol identitas budaya dan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.